Selamat pagi anak-anak, selamat datang di pembelajaran matematika wajib bersama Bu Vika. Bagaimana kabarnya? Bu Vika selalu berharap kalian tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat. Oke? Hari ini kita masih akan membahas tentang materi trigonometri. Tapi kalau kemarin kalian membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu apa aja? Sudut istimewa itu nanti ada 5, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Mari kita cari bagaimana perbandingan trigonometri di sudut-sudut istimewa tersebut. Nah, kita awali dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, kita perhatikan dulu. Nah, ini ada sebuah segitiga, yaitu segitiga sama sisi karena sisinya itu sama. Nah, jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Jadi, karena ini semua sama ya, jadi setiap sudutnya ini, nah ini ada 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat, sisinya adalah 2, 2, 2. Nah, nanti kita akan menggunakan untuk mencari sin 30, cos 30, sin 60, cos 60, dan tannya itu dengan menggunakan setengahnya segitiga sama sisi ini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ini tetap 60 ya tadi. Terus ini karena tadi dibagi 2, ini jadinya 30. Nah, kemudian ini tadi kan tetap sisinya. Jadi sisinya ini tetap 2. Nah, begitu. Karena ini tadi setengahnya, berarti ini 1. Nah, bagaimana ini? Nah, ini kita sebut dulu sebagai T. Nah, kita cari T-nya pakai rumus Pythagoras. Nah, kita tahu kalau mencari rumus Pythagoras, kalau misalkan mencari T, berarti T kuadrat ini sama dengan 2 kuadrat ini dikurangi 1 kuadrat. Nah, dari awalnya 2 kuadrat, itu sama dengan T kuadrat plus 1 kuadrat. Jadi, kalau nyari T kuadrat itu sama dengan sisi miringnya dikuadratkan, dikurangi sisi siku-sikunya dikuadratkan. Nah, 2 kuadrat itu 4, 1 kuadrat itu 1, jadinya 4 min 1. Hasilnya adalah 3, jadi T kuadratnya sama dengan 3. Kita cari T-nya, berarti tinggal di akar. Jadi T itu sama dengan akar 3. Nah, kalau sudah ketemu ini, mari kita cari rumus trigonometrinya. Kita tahu bahwa sin itu adalah sin demi ya, depan dibagi sisi miringnya. Nah, kita cari dulu sin 30. Nah, sin 30 sin demi depannya 30 itu 1, miringnya itu 2. Berarti nanti 1/2. Jadi sin 30 itu sama dengan setengah. Nah, bagaimana dengan cosnya? Nah, cos 30. Cos itu samping per miring. Samping per miring. Sampingnya itu akar 3. Miringnya itu 2. Jadi nanti akar 3/2. Nah, akar 3/2 itu sama aja ya, setengah akar 3. Begitu. Nah, sekarang kita cari tannya. Tan itu tan desa. Depan per samping. Depannya itu 1, sampingnya itu akar 3. Nah, jadinya 1 per akar 3. Kemudian ini kita rasionalkan, dikali akar 3 per akar 3. Jadinya 1/3 akar 3. Begitu. Nah, sekarang sin 60 gantian yang ini. Sin 60 itu sin demi depan per miring. Depannya akar 3, miringnya 2. Jadi nanti setengah akar 3. Jadi akar 3/2 itu sama dengan setengah akar 3. Nah, begitu. Nah, sekarang kalau cosnya, cos itu sampingnya 60 itu adalah 1, miringnya 2. Jadi nanti 1/2. Sekarang terakhir tan 60. Tan itu desa. Depannya itu akar 3, sampingnya itu 1. Jadi nanti akar 3/1 atau akar 3. Begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke sudut 45. Sudut 45 itu berawal dari, nah ini segitiga siku-siku sama kaki. Jadi kakinya sama. Nah, kakinya sama, ini juga nanti sudut kakinya ini sama, 45 sini 90, kalau dijumlah 180. Nah, yang belum diketahui adalah sisi miringnya. Kita namai dulu sebagai M.
Nah, jadi kita tahu kalau nyari ini M kuadrat itu sama dengan sisi siku kuadratnya, sisi siku sikunya dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Jadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat itu sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi M kuadratnya itu sama dengan 2, berarti M-nya sama dengan akar 2. Begitu ya. Nah, kita cari sin 45 itu sama dengan 1 per, nah, sin 45 boleh pakai ini, boleh pakai ini, sama aja nanti hasilnya. Jadi sin itu sin depan per miring. Jadi 1 per akar 2. Nah, kemudian ini nanti, nah, ini itu dirasionalkan. Jadi ini nanti Bufika kali akar 2 per akar 2. Nah, ini kalau dikali akar 2 kan hasilnya akar 2 per, ini akar 2 kali akar 2, akarnya hilang jadinya 2. Nanti jadinya itu adalah setengah akar 2, begitu. Nah, kalau cos 45 sama ya, cos samping 1 miring akar 2, jadi setengah akar 2 juga. Nah, bagaimana dengan tannya? Tan berarti tan desa depan per samping, 1 per 1 jadinya 1. Begitu ya. Nah, lanjut di sisi sudut 0 derajat dan 90 derajat. Jadi pakai lingkaran seperti ini. Nah, ini sudutnya. Kalau bentar, ini belum ke itu ya. Nah, jadi ini sudutnya itu ini. Nah, kalau mencari sudut ini, misalkan sudutnya ini tuh bisa digeser-geser. Jadi kalau nanti sampai ke sini, nah itu sudutnya ini adalah 90. Tapi kalau sampai sini ya barangkali ini 45 atau 30, 60 sekitar seperti itu. Nah, kita cari yang kalau sudutnya 60, berarti kalau sudutnya 0, berarti ini tuh nanti ditarik sampai ke sini. Nah, kalau sampai ke sini, Y-nya itu kan nggak kelihatan ya. Jadi Y-nya itu nanti sama dengan 0. Lah X-nya itu nanti sama dengan R-nya. Kan sama ya, R-nya itu sama. Nah, panjangnya itu 1 karena ini lingkaran ya. Jadi ini 1. Ini juga 1 nanti kalau dia di sini. Nah, jadi kalau sudutnya 0 derajat, maka Y-nya itu 0 ya. Karena ini nanti berhimpit dengan X-nya. Berhimpit. Jadi Y-nya itu nanti 0, X-nya itu 1, R-nya 1 karena nanti dia berhimpit di sini. Nah, kalau mencari sin itu adalah sin demi depan per miring. Depannya itu Y, miringnya itu R. Berarti nanti Y-nya itu 0. 0 per R, R-nya itu 1. Berarti 0 per 1 sama dengan 0. Jadi sin-nya itu nanti sama dengan 0. Sin 0 derajat sama dengan 0. Kalau cos itu kan samping per miring, jadi X per R, X-nya 1, R-nya 1, jadi 1, jadi 1 per 1, 1. Nah, bagaimana dengan sudut 90? Nah, kalau sudut 90, R-nya nanti di sini, ya kan, dia nanti bergerak ke sini. Nah, nanti yang tidak punya nilai itu adalah X-nya nanti 0, tapi Y-nya itu sama dengan 1. Jadi kita cari sin 90 derajatnya itu Y per R, yaitu 1, cosnya itu 0, begitu. Nah, jadi kita dapati tabel. Jadi kalau tadi ya sudutnya ada 0, 30, 45, 60, 90. Jadi kalau sin itu nanti 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos itu kebalikannya, 1 dulu. 1, kemudian berkurang jadi setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, kemudian 0. Jadi berkebalikan ya. Jadi kalau ini tuh 0 dulu ke 1, kalau ini 1 dulu ke 0. Jadi ini berkebalikan. Kalau kalian bingung, hafalkan yang 1 ini. 1 ini dihafalkan. 0, setengah akar. Kemudian kalau cosnya itu kebalikannya. Di pembelajaran yang kemarin, yang tugas kemarin itu Bufika ada tugas seperti ini ya, tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Jadi ini tinggal kalau mau mencari tannya ya, tan alfa kan tadi ketemu sinnya 0, cosnya 1. Berarti kalau tan 0 derajat itu tinggal sin per
cos, jadi 0 dibagi 1, 0 dibagi 1, 0. Kemudian ini sama, setengah dibagi setengah akar 3, nanti ketemunya kan tadi setengah akar, sepertiga akar 3. Kemudian 45 nya itu 1 tannya, terus tan 60 nya itu akar 3. Nah kalau tan 90 nya itu kan sin per cos, jadi 1 dibagi 0 tuh tidak terdefinisi, jadi tidak bisa, jadi tan 90 nya itu dia tidak terdefinisi. Nah untuk menghafalkan yang tan ini, Bu Vika biasanya mengingatkannya tuh dengan seperti ini. Ini kan dia ada sepertiga dengan akar 3. Nah, ini Bu Vika sebut sebagai gabungan. Ini 1, ini akar. Gabungan itu apa? Gabungan itu karena ini tuh ada bentuk pecahan dan ada bentuk akar. Nah, ini 1, dan ini akar 3. Jadi gabungan pecahan dan akar, dan dia itu hanya ada angka 3 dan 1 ya, nggak ada angka 2. Angka 2 itu hanya ada di sin dan cos. Ini setengah akar setengah, ini ada setengah akar 2. Jadi kalau di tan tuh nggak ada angka 2, adanya angka 3 dan angka 1. Jadi gabungan pecahan dan akar, kemudian 1 akar, gabungan 1 akar. Gitu ya. Nah, kalau ini juga kadang ada yang menuliskannya tuh seperti ini tuh akar 0, ini tuh akar 1, ini akar 2, akar 3, ini akar 4. Jadi ini seperti ini. Nah, ini kan kalau dihitung kan setengah, akar 4 itu berapa? 2. Coret-coret jadinya 1. Nah, begitu. Jadi ingat-ingatnya itu sin 0 tuh 0. Nah, kemudian dia bertambah semakin naik. Jadi 0, setengah, kemudian setengah akar 2, kemudian setengah akar 3, kemudian 1. Gitu. Dan cos itu kebalikannya. Hafalkan satu saja kalau biar tidak bingung, begitu ya. Tapi Vika berharap kalian hafal ini di luar kepala, jadi harus sering-sering digunakan biar hafal, karena nanti di soal-soal selanjutnya ini tuh sudah dalam bentuk lanjutannya, aplikasi lanjutannya, jadi kalian harus benar-benar hafal setidaknya 0, 30, 45, 60, dan 90, begitu ya. Nanti setelah ini Bu Vika akan memberikan contoh aplikasinya di soal. Nah, kita langsung ke soalnya saja. Nah, di sini diketahui kalau sebentar. Nah, di sini itu ada, ini soal pertama misalkan. Nanti kita bahas satu-satu. Ini ada soal pertama, hitunglah nilai dari sin 60 derajat ditambah cos 30 derajat per tan 45 derajat plus cos 65 derajat. Jadi Bu Vika tulis ulang dulu soalnya. Jadi sin 60 derajat ditambah cos 30 derajat per tan 45 derajat ditambah cos 60 derajat. Nah, sin 60 derajat, ingat, sin 60 derajat itu setengah akar 3. Nah, Bu Vika tampilkan dulu tabelnya, tapi nanti besok-besok harus hafal di luar kepala ya. Jadi kalau sin 60 itu setengah akar 3 ditambah cos 30. Cos 30 itu sama ya, setengah akar 3. Nah, diper tan 45. Tan 45. Nah, 1. Jadi 1 ditambah cos 60. Cos 60 itu adalah setengah. Nah, kita jumlahkan. Setengah akar 3 ditambah setengah akar 3. Setengah tambah setengah 1 ya. Jadinya tinggal akar 3 per 1 ditambah setengah. Jadinya 1 setengah atau 3 per 2. Ini tinggal dibalik. Jadinya 2 akar 3 per 3. Begitu. Nah, yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Diberikan segitiga ABC siku-siku di B. Jika BC sama dengan 24 cm dan A, sudut A-nya itu adalah 60 derajat, maka yang A, hitunglah panjang AC, dan B, tentukan nilai sin C-nya. Nah, kita gambar dulu. Itu ada sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di B. Jadi ini A, ini B, ini C. Nah, BC itu 24. BC 24, sin A itu adalah 60. Jadi sini itu 60
derajat. Nah, kita disuruh untuk mencari AC. Sedangkan yang diketahui adalah BC. BC itu adalah depannya sudut 60. Nah, ingat rumus sin, cos dan tan mana yang ada sisi depannya. Nah, yang ada sisi depannya itu ada dua, sin demi ya. Sin itu demi atau tan desa. Nah, kita lihat mana yang bisa memungkinkan. Nah, kita lihat yang diketahui itu hanya sisi depannya. Nah, AB itu nggak ada. Nah, yang diketahui itu AC. Nah, kita AC itu kan miringnya. Nah, kita pakai yang sin ini, sin demi. Nah, jadi kita cari sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat berarti depannya itu 24. Kita cari dulu BC per miringnya itu adalah AC. Nah, BC itu sama dengan 24. AC, nah AC itu ditanyain. Sin 60, nah sin 60 itu ada setengah akar 3. Jadi setengah akar 3. Nah, berarti nanti AC, lah ini kesini ya. Berarti 24 per setengah akar 3. Nah, ini sama aja. Ini kali akar 3 per akar 3. Jadinya 24 akar 3 per ini setengah kali akar 3 kali akar 3, 3. Nah, ini coret-coret hasilnya 8 ya. Jadi ini 8 akar 3 per setengah. Itu sama kayak 8 dikali 2 kali akar 3. Sama dengan nggak bisa ya. Sama dengan 16 akar 3. Jadi hasilnya AC. Jadi AC itu hasilnya 16 akar 3. Sekarang maaf ya miring-miring ya. Sekarang kita yang B. B itu sin C. Nah, kita lihat sin C. Kalau sini 60, sini 90, sudut di segitiga itu jumlahnya itu 180. Berarti 180. Nah, berarti sudut C itu kan sama dengan 180 dikurangi 60 ditambah 90 ya. Karena ini kan 90, yang B-nya ini 90. Jadi ini 180 dikurangi 90 tambah 60 ditambah 90, 150. Jadinya nah, sin C-nya itu adalah C-nya itu adalah 30 derajat. Nah, karena kita suruh mencari sin C, berarti ini sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu berapa? Nah, ini sin 30 derajat ya. Nah, ini berarti sin 30 derajat sama dengan setengah gitu. Nah, ini beberapa contoh penggunaan sudut-sudut istimewa di rumus trigonometri. Nah, selanjutnya Bu Vika akan memberikan tugas, nanti dikerjakan seperti biasa. Begitu ya. Sampai jumpa anak-anak di video selanjutnya.